Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aldo Afrianda, mahasiswa Universitas Terbuka jurusan Prodi Agribisnis dengan nomor induk mahasiswa 056755614. Pada kesempatan ini kami akan memaparkan beberapa materi terkait dengan lahirnya Pancasila. Menurut yang kami pahami, lahirnya Pancasila itu terdiri dari 4 fase. Yang fase pertama adalah fase pembuahan. Fase pembuahan ini muncul jauh sebelum periode pengusulan Pancasila itu sendiri, di mana cikal bakal munculnya ideologi bangsa tersebut diawali dengan lahirnya nasionalisme terlebih dahulu, yang menjadi titik mula menuju kemerdekaan Indonesia. Mulai dari Perhimpunan Indonesia yang munculkan 4 prinsip, yaitu persatuan nasional, solidaritas demi menghapus perbedaan, non-kooperasi, artinya dengan upaya sendiri, dan kemandirian. Monumen dari usaha intelektual tersebut adalah Sumpah Pemuda pada tahun 1928, di mana kaum muda menerobos batas-batas sentimen etno-religius dengan konsepsi kewarganegaraan yang menjalin solidaritas atas kesamaan tumpah darah, bangsa dan negara dan bahasa persatuan. Kemudian adalah fase perumusan. Perumusan dasar negara dibicarakan pada sidang pertama BPUPKI dengan beberapa tokoh menyampaikan gagasannya, di mana kesamaan dari gagasan-gagasan tersebut adalah terdapat pada 5 nilai, 5 fundamen, yaitu fundamen ketuhanan, fundamen kemanusiaan, fundamen pentingnya persatuan, kemudian pentingnya nilai demokrasi, dan pentingnya keadilan atau kesejahteraan sosial, di mana 5 hal ini kemudian dirumuskan untuk menjadi Pancasila oleh Insinyur Soekarno. Kemudian dibentuk Panitia 9 dalam masa sidang BPUPKI ini untuk merumuskan rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar, yang menghasilkan yang kita ketahui bersama adalah namanya Piagam Jakarta. Piagam Jakarta ini memuat dasar hukum negara, yaitu 5 poin Pancasila, namun dengan poin pertama masih berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Kemudian adalah fase pengesahan. Jadi setelah rumusan tadi disetujui, terjadi banyak peristiwa politik, diantaranya adalah penyerahan tanpa syarat dari Jepang kepada sekutu, dan sehingganya terjadi dinamika yang disebut dengan peristiwa Rengas Dengklok pada 16 Agustus. Hingga akhirnya 17 Agustus dengan desakan dari berbagai macam pihak, Insinyur Soekarno mengumumkan proklamasi Republik Indonesia. Dan Piagam Jakarta pada saat itu tidak disebutkan karena dinamika politik yang terjadi pada saat itu. Nah, pada 18 Agustus, PPKI mengadakan sidang untuk mengesahkan dasar negara tadi, di mana terjadi perdebatan untuk sila yang pertama, yang pada akhirnya diganti untuk mengakomodir dari semua kalangan menjadi ketuhanan yang Maha Esa, dengan kesepakatan bersama, dan hal itu pun disahkan menjadi sebuah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Demikian semangat perjuangan bangsa Indonesia dalam melahirkan Pancasila sebagai dasar negara. Berbagai nilai Pancasila terdapat di dalamnya ketika ketika proses lahirnya Pancasila tersebut, di mana terdapat nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai permusyawaratan, dan juga persatuan secara tanpa sadar yang memang dijalani oleh para tokoh-tokoh tersebut. Jika kita tarik ke masa sekarang, nilai-nilai tersebut sangat relevan dengan apa yang keadaan zaman di saat ini, di mana keberagaman yang luar biasa, polaritas yang juga luar biasa. Nilai-nilai Pancasila dapat menjadi perekat persatuan bangsa, dan kita sebagai generasi muda perlu secara aktif mengimplementasikan nilai-nilai tersebut, tidak hanya menghafal apa itu sila Pancasila, tetapi memahami dan memaknai benar-benar apa yang ada di balik sila-sila tersebut. Demikian kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.